Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya Brasilia Luisina di Jejak Magnemar. Hari ini saya akan memberitakan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di bulan pertama tahun 2021 menurut perspektif PDB. Saat ini pandemi COVID-19 telah menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 telah merubah struktur tatanan hidup masyarakat dalam segala aspek, termasuk dalam bidang ekonomi dilihat dari perspektif PDB pengeluaran. Saat memasuki tahun 2021 pada triwulan pertama, terlihat bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi tetap mengalami penurunan dan belum memasuki nilai yang normal, akan tetapi jika dilihat secara seksama, pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia tetap mengalami kenaikan secara perlahan. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Di sini saya, Muhammad Novaldi dan Muhammad Rizaldi akan memaparkan berita yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang pertanian. Dapat dilihat bahwa di bidang pertanian, Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 2,95% pada triwulan pertama. Pertumbuhan tersebut sangat menggembirakan karena 30% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. Hal ini tentunya dipengaruhi beberapa faktor. Pada tanaman pangan, tumbuh sebesar 10,32% didorong oleh peningkatan luas panen tanaman padi. Tanaman hortikultura tumbuh sebesar 3,02% didorong oleh cuaca yang kondusif, sehingga mendorong peningkatan produksi buah dan sayur. Lalu pada peternakan tumbuh 2,48% didorong oleh tingginya permintaan domestik terhadap komoditas produksi ayam dan telur. Dan untuk laju pertumbuhan tanaman perkebunan, perikanan, dan kehutanan, dan penebangan kayu dapat dilihat pada grafik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Mubalik Fitriani dan rekan saya Dita Arisnovianti akan melaporkan mengenai laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar pada struktur PDB nasional sepanjang triwulan pertama tahun 2021 dengan pertumbuhan 0,71%. Untuk industri pengolahan non-migas mengalami kenaikan sebesar 1,38%. Kenaikan ini berdasarkan asumsi pandemi COVID-19 telah dapat dikendalikan dan vaksin tersedia secara bertahap di masyarakat. Adapun subsektor yang paling mendukung perbaikan kinerja manufaktur nasional selama masa pandemi saat ini antara lain industri tekstil dan pakaian jadi, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, serta industri pakaian dan minuman. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, dari sini pihak depannya akan memaparkan berita mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 menurut pengeluaran, khususnya di bidang laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terkontraksi sebesar 2,23%. Penjualan eceran mengalami kontraksi pada seluruh kelompok penjualan antara lain makanan, minuman dan tembakau, sandang, suku cadang dan aksesoris, bahan bakar kendaraan, barang budaya dan rekreasi, serta barang lainnya. Lalu, jumlah penumpang angkutan rel laut dan udara juga mengalami kontraksi, sehingga menyebabkan indeks keyakinan konsumen sebesar 88,02, lebih rendah dibandingkan triwulan 1 2020 yang sebesar 117,70. Berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Ismail Iza Maria akan memaparkan mengenai pembentukan modal tetap bruto. Dapat dilihat dari grafik laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto, pertumbuhan barang modal jenis mesin dipengaruhi oleh peningkatan barang modal mesin baik yang berasal dari domestik maupun dari impor. Barang modal jenis kendaraan mengalami perlambatan yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan produksi kendaraan domestik dan terkontraksinya produk kendaraan impor. Realisasi belanja modal APBN triwulan 1 tahun 2021 meningkat 186,19% dibanding belanja modal triwulan 1 tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Nina Aulia akan memaparkan pertumbuhan dalam bidang konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan pertama 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 2,96%. Peningkatan ini disebabkan oleh realisasi dalam bentuk belanja barang, jasa, modal, dan bantuan sosial di APBN masing-masing sebesar 40,51% dan 16,52%. Diharapkan adanya percepatan untuk distribusi belanja barang dan bantuan sosial di tingkat pemerintah daerah yang sampai saat ini masih melambat dan belum terdapat adanya kontribusi terhadap perekonomian. Pemaparan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya Davina akan memaparkan laju pertumbuhan perekonomian dapat dilihat dalam grafik laju pertumbuhan pemerintah pada triwulan 1 naik sebesar 6,72%
Untuk ekspor barang mengalami peningkatan sebesar 11,85% dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan ekspor mengalami peningkatan nilai dan volume pada komoditas utama serta peningkatan harga untuk komoditas migas. Sedangkan untuk ekspor jasa mengalami penurunan sebesar minus 46,8% dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena menurunnya jumlah wisatawan mancanegara yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Berita selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafael. Baik, saya Tentririan, saya akan memaparkan mengenai impor barang dan jasa. Pada Badan Pusat Statistik mencatat bahwa impor migas dan non-migas mengalami peningkatan secara tahunan, yakni dari April 2020 hingga April 2021. Impor non-migas tumbuh seiring dengan peningkatan nilai dan volume komoditas utama, seperti mesin, bahan kimia organik, serta besi dan baja. Lalu impor migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume impor migas. Lalu pada impor jasa juga terkontraksi seiring dengan menurunnya jumlah wisatawan nasional yang berwisata ke luar negeri. Baik, sekian dari saya, akan saya kembalikan pada moderator. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Jejak Magnemar selanjutnya. Ulfi, jika aku kangen jembai. Maaf guys, pulang. Kita di Zoom lihat toh, bentar. Tidak ngomong.